Bismillahirrahmanirrahim. Waladzi qala. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzi qala liwalidayhi. Waladzi dan orang qala yang mengucapkan siapa aladzi. Wong sing ngomong qala itu mengucapkan apa? Berkata. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzi dan orang qala yang berkata siapa aladzi liwalidayhi kepada kedua orang tuanya aladzi. Wa fi qiraatin dalam satu bacaan bil idghami dengan mengidghamkan lamnya qala pada lamnya walidayhi. Wa fi qiraatin bil idghami dengan mengidghamkan lamnya apa? Qala pada walidayhi. Qala walidayhi. Itu kan qala liwalidayhi itu qala walidayhi. Qala walidayhi. Hilangnya didghamkan. Urida dikendaki bi dengan aladzi al jinsu apa jenis? Berarti nyangkut wong akeh kan. Mengucapkan uffin. Masyaallah. Uffin pada uffin. Uffin itu dikasih fa dengan kasurnya fa, fathiyah lah, fathahnya fa. Uffin. Atau fathahnya apa? Fa. Kasih fa wa fathiyah. Di makna mas dari uffin, uffan. Ainat nan busuk. Lakukan dan buruk lakuma bagi kamu berdua. Atau jaru bosan siapa saya mingkuma dari kamu berdua wahai bapak ibu. Ata idan ini adakah berjanji? Ata idani adakah berjanji siapa engkau berdua ini pada saya? Wa fikir aten satu qiraat idghami dengan mengidghamkan nun rafa. Nun rafa itu ata idani dengan nun rafa. Af'alul khamsah. Apa af'alul khamsah? Yaf'ala ni taf'ala ni antuma wa yaf'aluna taf'aluna wa amma wa taf'alina tarhamina khali wastaharat bi khamsatil. Mbakmu itu belum larang pilih mati itu. Berguru melaku jalan-jalan. Ata idan ini adakah janji siapa panjenengan berdua ini pada saya? Fikir aten bil idghami dengan mengidghamkan nun rafa dan nun alamat rafa di dalam nun nikoya. Dengan mengidghamkan nun rafa nun alamat rafa di dalam nun wikoya. Nun wikoya itu nun nil, nun wikoya, nun yang menjaga kalimat fi'il jangan sampai dibaca jer. Kalimat itu benar kan? Kalimat itu kalau kemasukan ya mutakalim itu mestinya dibaca jer. Mali waladi hadza waladi hadza mali. Jer paham? Nah, kalau kalimat fi'il itu enggak orang dibaca jer, enggak dibaca jer, maka dikasih nun namanya nun wikoya. Jaga fi'il jangan sampai dibaca jer. Nun wikoyatin walaisa mudin. Janji an ukhraja pada hendaknya dikeluarkan siapa saminal qabri dari kuburan waqat kholat dan benar-benar sudah lewat, sudah berlalu. Nah, itu berlalu al-qurunu apa beberapa umat atau masa al-umam, kasih al-umam beberapa umat min qabri dari sebelumnya saya walam takhruj masyaallah dan tidak keluar siapa al-qurun minal kubur dari kuburan. Wahuma bermula walidayhi yastaghithani itu minta tolong siapa walidayhi
Allah pada Allah. Yastaghith itu istighosah dulu. Istighosah minta tolong karena ada hal yang perlu yang penting. Yas'alani minta siapa walidayhi hu pada Allah. Al-ghafra pada pertolongan birujuihi dengan kembalinya walad pada Islam atau pada iman. Birujuihi dengan kembalinya walad pada iman. Wayakulani dan berkata siapa walidayhi ilam tarji condo nek opo ora gelem bali nang Islam, ora gelem bali iman, ilam tarji apabila tidak kembali kamu, wailaka hancur kamu, kowe bakal rusak, halaka hancur kamu. Di mana halak hancur siapa? Kamu. Amin imano, kowe kudu iman yo. Amin imanlah kamu bil ba'si dengan ba'as yang bangkit dari kubur. Inna wa'dasnya janjinya Allah bi dengan al-ba'as itu hakun bener. Terfayakulu maka berkata siapa aladi mahada ma ini ono ma terus ono ilah itu tandanya manafi. Mahadal qaulu tidak ada bermula ini ucapan bil ba'si dengan bangkit dari kubur itu illa asatirul awwalin. Itu illa asatirul awwalin kecuali beberapa kebohongan. Itu beberapa kebohongan orang-orang yang dahulu akadzibuhum, beberapa kebohongan al-awwalin. Jangan cerita fikih, cerita kosong, cerita omong kosong. Waladhi qala liwalidayhi. Jadi gini, ada orang, jadi waladhi qala itu ada orang yang ketika diajak oleh orang tuanya iman, diajak iman. Cuma itu yo iman Islam. Kalau sekarang kamu kan udah iman Islam, diajak ayo cum sholat yo ngaji yo. Tahu-tahu banyak ufin, bosan bu, jijik aku. Nah, makanya ufin tahu siapa? Naji. Cici aku buruk itu. Jadi diajak orang tuane iman. Kalau kamu kan ada iman, enggak kan? Tuh mondok itu ngomong pak, cici aku mondok itu mau jadi apa? Gue mau ngomong. Maka Allah itu walau kalimatnya mufrad, maka Allah itu isi mau sebut mufrad, tapi lil jinsi menyangkut banyak kayak insan itu paham kan wong yo, tapi Jelfi orang, si hitam orang, si putih orang, si hijau orang. Nah, itu jenis. Ufen, bosan, jijik di ufen itu bosan, jijik, buru. Ata idani an ukhroja. Ya, bu. Kosong engkau mengatakan besok kami itu akan dibangkitkan dari kubur. Kau ngancam-ngancam, kau janji bahwa besok kami akan dibangkitkan dari kubur. Waqad khalatil qurunu min qabli. Umat-umat dulu. Nah, zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, terus kan sebelum kami. Itu kenyataan sudah mati ya sudah, enggak ada balik lagi. Pulang itu enggak ada. Paham kan? Maka ada guyonan tapi enggak bener. Guyonan sing bahaya. Bahasa gini. Enggak kan? Orang yang mati-mati itu enak semua. Kalau enggak enak pas dia pulang, itu gue enggak benar. Kalau dia bisa pulang itu nangis. Nangis. Mau yang enggak sholat, mau sholat. Yang enggak pernah baca Quran mau baca Quran. Yang enggak pernah kaji mau enggak pasti. Paham ya? Betul enggak? Jadi ini pelajaran berharga. Cocok enggak cocok? Kalau cocok nggak masalah ya. Yang nggak cocok itu ketika jalan orang tua jangan ngomong yang aneh-aneh. Pokoknya sampaikan pendapat kamu dengan yang baik-baik. Karena orang tua ini tidak hanya nengok dohirnya saja. Karena udah bahasa orang Jawa itu udah banyak negara. Jadi pengalamannya udah luas. Apa pengalaman udah banyak. Sehingga orang tua ini membaca sesuatu tidak hanya luarnya, ke depan udah dipikirkan. Makanya pasti orang tua itu memilihkan kamu terbaik. Nah, tinggal kamu itu menerima apa enggak? Menerima apa tidak? Tapi umpamanya itu ufin, hus guru. Dulu kita berada, kamu pernah ngaji ya. Di Nasrul Ibad itu ada
irsyadul ibad. Mau cerita. Jadi ada anak itu diingatkan orang tuanya, diingatkan orang asal juga. Sholat dulu. Akhirnya dia ngomongnya begini. Bu, teriak-teriak aja kayak khimar. Jadi hubungannya jangan teriak khimar. Akhirnya singkat cerita dia udah nggak panjang mati. Itu setiap asar dari kuburannya itu ada suara kayak suara khimar. Ya sudah dia. Ku kawin wong apa madoni melawan orang tua. Yo. Orang dulu kan umat dulu yang mati-mati mana? Enggak ada keluar kubur. Wa huma yastaghitsani billahi wailaka. Orang tuanya masih ngotot karena ingin anaknya bahagia. Istighosah. Kita minta tolongan ya Allah, jadikan anak kami itu iman, jadikan baik. Mohon kepada Allah. Nah akhirnya gak diturut. Mohon dan berusaha. Paham yuk? Kemauan orang tua gak diturut. Apa bunyinya? Wailaka. Ini bahaya. Wailaka. Yo, wailaka. Celaka. Kalau kamu gak mau iman, gak mau sholat, celaka kamu. Akhirnya ini kata polingan, wailaka. Amin. Kowe kudu iman, kowe kudu sholat. Misalkan kamu ini kan, kalau orang dulu kan iman, karena belum iman, kowe kudu sholat. Kowe ora sholat, waduh. Amin. Imanlah kamu. Sebab janjinya Allah itu hakun benar. Ucapnya itu gini, mahadza illa asatirul awwalin. Tidak ada cerita bangkit dari kubur itu kecuali cerita-cerita yang fiktif. Nah, dalam cerita kosong, omong kosong, kayak cerita malam bir aja, paham? Grandong, ya kan? Cerita fiktif, omong kosong, cerita kosong. Pokoknya ojo kali-kali ngelawan hati wong tua baik dengan ucapan perbuatan. Enggak cocok ya. Utarakan mengganggu lo pengetahuan bukan. Menurut saya kalau jatuh mengganggu lo seperti ini gimana? Penting, penting. Ulaika alladzina haqqo, ulaika utawi mengkono. Ulaika. Ulaika bermula mereka kufar itu alladzina orang-orang haqqo yang tetap alim atas alladzina al-qaul apa firman Allah bil azabi dengan azab. Qaul itu fi umamin di dalam umat kholat yang benar-benar terlewat. Siapa umam min qablihim dari sebelumnya kufar Mekah. Minal jinni wal insi dari golongan jin dan manusia. Itu sunya alladzina itu kan ono sapa alladzina itu sirik. Jadi wong-wong kafir yang notabene ketika diajak iman mentang, orang tuanya ditentang, yang lain ditentang. Itu haqqo alaihim qaul, nyata bagi dia. Haqqo itu kan nyoto, tetap. Barang yang nyoto itu tetap. Nyata bagi dia al-qaul firman Allah bahwa dia kena azab. Ngerti maksudnya kan? Dan itu berlaku bagi umat-umat yang telah dahulu sebelum kufar Mekah, baik dari golongan jin maupun manusia. Innahum kanu khasirin, kata Allah, mereka adalah rombongan orang-orang yang rugi. Walikullin, dan itu baik kesemuanya min jinsayil mukmini dari dua jenisnya orang mukmin wa kafiri. Dan itu bagi kesemuanya min jinsayil mukmini, ya jinsayil ini kan, nun dibuang lil idofa. Dan itu bagi semuanya dari dua jenisnya orang mukmin dan orang kafir, darajatun utawi piro-piro derajat. Bermula apa? Beberapa derajat. Fadarajatul mukmini mongko utawi piro-piro derajat yang mukmin fil jannati dalam surga itu aliyatun tinggi. Wadarajatul kafirina utawi bermula ini kan piro-piro derajat orang kafir finar itu safi latun rendah. Semuanya punya derajatnya tingkat masing-masing, baik mukmin kafir itu mimma amilu sebab barang amilu yang melakukan siapa kulin ail mukminin ini kan kulin kan
Ail mukminun minat taat. Kalau mukmin itu taat, nyatanya berbuat taat. Wal kufar minal ma'asi. Diling-diling, wong swarga itu derajat tidak padha. Punya derajat masing-masing. Baik yang mukmin maupun yang kafir yo. Ono swarga yo derajat ini enggak sama. Wong mukmin ya. Yang ahli seperti itu langsung suka ya. Sisi ahli sodako, ahli dikir-wirid lebih daripada yang satu biasa. Pada surga ini derajat beda, enggak sama. Betul orang kafir yang berlebihan, kafir yang setengah-setengah, kafir yang biasa-biasa, derajat berbeda. Sebab itu mimma amil sebab amal mereka masing-masing. Liwafiyah supaya memenuhi siapa Allah. Pada kulit ailahu. Itu nafsir domirnya lafati wafiyah. Wafikir atin binun linwafiyah. Kata Allah supaya saya memenuhi mereka akmalahum pada balasan beberapa amalnya kulin ai jazaa. Jadi amal aja jasa sing dibalas itu apa? Sing dipenuhi itu amalnya. Maksudnya balasanya. Wahum bermula kulin itulah idlamuna tidak didolim siapa kulin syai'an pada sedikit pun rasanya sesuatu ai syai'an qalilan. Itu jenis tanwin ditaklil. Yungkosu yang dikurangi apa syai'an lil mu'minina wa izadu dan ditambahi apa syai'an lil kufar. Jadi hakikatnya mereka itu dipenuhi amalnya oleh Allah, bahasanya itu gak didolim sedikit pun. Yang mukmin juga gak dikurangi, bahkan ditambah. Ya, paham ya? Yang kafir, wah. berat. Kafir itu keadilan Allah. Jadi wahum la dalam syai'an yungqasul mukminin ya enggak, wa yusadil kufar juga enggak. Memang itu balasan amalnya masing-masing. Wa yauma yu'radu, dan di dalam harinya ditunjukkan, ditunjukkan. Aladina siapa orang-orang kafir yang kafir siapa aladina ditunjukkan ala nari atas neraka. Bi antuk syafa dengan daknya dibuka apa nar lahum kepada aladina kafaru. Tunjukkan dibukain rokok. Jadi ketika neraka itu sudah tunjukkan di hadapan orang kafir. Yuqalu maka dikatakan lahum kepada kufar apa yang dikatakan adhabtum. Masya Allah. Adhabtum. Yuqalu lahum pada aladina kafir adhabtum. Menghabiskan siapa kamu kafir. Kowe ngentekno uripmu kamu seneng-seneng wae. Adhabtum. Bihamzatin hamzah adhabtum atau wabiham zata ini adhabtum atau wabiham zata dengan hamzah wa mudatin dan panjang adhabtum wabima dan dengan hamzah dan panjang wabima lawan hamzatin wa madatin atau atas lisannya yang baca tashil hamzah yang kedua. Adhabtum menghabiskan kamu semua toibatikum pada beberapa kenikmatan, keenaan kamu semua, kebagusan kamu semua. Toibatikum pada kebaikan kamu semua, kenikmatan kamu semua. Bistigholikum dengan sibuk kamu semua, biladzatikum dengan berlazat kamu semua, fi hayatikum dalam hidup kamu semua dunia. Wastatamtum dan bersenang-senang siapa kamu semua, senang-senang boleh kabeh. Yo tamat taktum bersenang-senang kamu semua biar dengan toibat. Falyama maka dalam hari itu dizawana dibalas siapa kamu semua ada palhuni. Pada azab yang membuat hina, azab yang menghina, ail hawani yang hina. Bima kuntum. Iki kena mamas dari ya, mamas itu bima kuntum tastabirun sebab ulinya. Ini bisa mama usul. Sebab ini lebih. Jadi Imam Suyuti itu pakai bi. Berarti ma-nya itu mama usul.
Jadi kowe masuk neraka itu bima sebab barang kuntum yang ada siapa kamu semua, istakbar tentu sombong siapa kamu semua, aibihi dengan ma. Tataka bermana sombong siapa kamu semua, terus aibihi ya. Fil ardi bigol hak dengan tanpa hak, wabima kuntum dan sebab barang kuntum yang ada siapa kamu semua, tafsukuna fasek siapa kamu semua bi dengan ma. Kalau Mas Daria ya bima kuntum soulinya ada siapa kamu semua, itu tata guna sombong siapa kamu semua fil ardi bi ghairil haq wa bima kuntum soulinya ada kamu semua itu tafsukuna fasek siapa kamu, fasek itu nakal dan urut. Sehingga wahai adzabuna dan disiksa siapa kamu semua, disiksa biha dengan nar. Ya dengan apa? Nar. Jadi gini, ditiru-tiru loh. Wong urip ya perlu enak, tapi nek sing apik, aja enak sing kodur kok. Jadi ketika orang-orang kafir ditunjukkan neraka buka pada mereka itu rokok. Itu mereka dibilang adhabtum thaibatikum fil hayati dunia. Kenikmatan kamu, nah, kenikmatan kamu sudah kamu habiskan di dunia. Senang-senang dunia, terus makan tidur, enak-enak dunia, jalan-jalan, gurau-gurau, merokok, musik-musikan, dihabis. Apa? Di dunia? Iya. Makanya fal yauma tujzauna adzabal. Sekarang kamu disiksa dengan siksa yang membawa kehinaan. Jadi bahwa ngomong sing non-muslim itu kan nggak mikir sholat 5 waktu, nggak mikir sholat 5 waktu. Ya sepeda seminggu pisah, ya kan? Kalau yang non-muslim, nanti kan sepeda itu, biru-biru, kayak jalan-jalan, ke kota-kota besar, ke negara antar negara, senang-senang lah kalau hidupnya kan, selfie-selfiean. Makanya kata Allah, adhabtum thaibatikum, nikmat kesenanganku sembontek ning dunya. Makanya fal yauma tujzauna adzabal huni. Sekarang kamu diazab dengan azab yang membawa kehinaan. Ini bima kuntum tastakbiruna fil ardi wa bighayri haqq wa bima kuntum tafsukun. Iki dengarkan baik-baik itu. Wong dengarkan. Wong melanggar sehingga mlebu neraka itu sebab loro. Siji sombong. Nah, itu bima kuntum tastakbirun. Loro bima kuntum tafsukun sebab fasik. Maknane dengarkan, wong duraka hingga masuk neraka ada dua sebab. Nah, satu karena kesombongan, dalam kurung karena pekerjaan hati. Semua pekerjaan hati kan? Berarti wong swarga itu siji karena hatinya enggak bener, sirik, pangan, sombong, hasud. Kamu dong, menurut tiga cara itu dong. Yang kedua, wong masuk duraka masuk neraka itu bima kuntum tafsukun sebab fase itu lakone awak. Nah, perjalanan badan. Paham maksudnya kan? Kalau sombong itu perjalanan hati. Ngerti tidak? Kalau fase apa perjalanan badan. Paham yo? Ngerti tidak? Oh maksud ono maksud hati ini, ono maksiat awak ini. Enggak sholat, enggak poso, itulah tantangan kamu ke depan itu luar biasa. Sebab dunia itu maju, teknologi canggih, HP itu sudah bisa kami hindari. Terus masalah, saya diomong. Nah untuk ngetes santri itu gampang Pak, liburan balik HP itu berarti yakin rumah itu bisa membawa diri. Sehingga balik pondok biasa HP. Tapi asal HP terus mulai libur, kan terus pulang ke pondok masalah macam-macam itu berarti mulai ngawur. Mesti ketemu kancane sing aneh-aneh. Paham yang aneh? Kamu nggak senangkan diri. Ya kayak itu. Itu bikin masalah, bikin urusan. Aku bilang kan. Ingat santri bernemu omah apa yo bali apik. Paham? Nemu omah apa? Yo aneh. Balik yo aneh. Kalau abot balik pondok abot, kok nanti merasa di pondok itu apa ya? Di penjara pas masa dia kan, kayak dikekang, tak bebas. Makanya didikan di pondok nggak sekedar kamu diajari pinter berilmu, tidak. Belajar beramalia dan belajar melindungi diri mau sendiri. Contohnya.
Ini pondoke kuyar-kuyur, sambil bengguyu. Ini obat tambah parah, tambah ngakar karuan. Ini pondoke kok di rumah tambah ngakar karuan. Yang banyak begitu. Kamu paham? Karena di pondok aja yang banyak peraturan ya, dikasih peraturan itu malam-malam nggak boleh apa ya, meluyur dan sebagainya. Meluyur. Di rumah ya parah. Enggak usah lah malam-malam meluyur. Makanya nggak diturut. Ngaji yang ngantuk aja. Jadi ngantuk itu orang kalane ya sing ngono ku mulih-mulih orang kalane bengi capek, tapi capek sing apik. Capek ibadah terus awal ngantuk ini enggak capek ibadah. Paham ya? Wadkur akhu adin. Wadkur dan menyebutlah kamu Muhammad. Sebut sampaikan. Akhu adin pada saudaranya. Wadkur menyebutlah kamu. Kamu menyampaikan Muhammad. Wadkur menyebutlah kamu. Sampaikan pada al-Muqayyim. Akhu adin pada saudaranya kaum Ad. Gua bermula akhu adin itu Hud alaihi salam. Itu apa? Hud alaihi salam. Nabi Hud ya. It andaro ila akhirih, bermula it ila akhirih. Ini memang tanda juga. Bermula it ila akhirih itu badalun istimal. Istimal apa? Badal yang terkandung dalam mudal min. Misalkan ini, saya heran padamu senyummu. Nah, berarti yang dia senyum kan terkandung di orang, paham? Saya heran kepadamu ilmu. Nah, itu namanya badal istimal. Kamu paham? Karena ilmu terkandung pada diri seseorang. Cara dikunu, paham? Beda dengan saya makan roti separuh, itu berarti ba'dun min mereka jusi wono bendainan, paham? Nah, nampak bisa dipegang sebagainya. Yang membuat kagum saya pada dirimu, akhlakmu. Nah, itu adalah istimal, karena akhlak terkandung pada diri orang, paham? Menurut dibilang di perhatian, itu iso, itu berarti istimal, perhatian kayak gini. Yo, itu tidak maksudnya kan? Maka ada rumah makan di balik kerudung itu kan putih bang, wajah bersembunyi. Ada di sini rumah yang bang, paham? Menurut yo di rumah itu yo. Dulu putih itu kan pernah kamu dengar lagu kan? Anda menakut-nakuti siapa akhoat, kau mau pada kaumnya akhoat. Kau wafa menakut-nakuti siapa akhoat, hum pada kau mau. Bil akhobi di al-akhob, bil akhobi di jurang. Karena kaumnya Nabi siapa? Hud yang disebut kaum Ad itu menempat di lembah-lembah. Akhob di beberapa lembah. Bil akhobi di beberapa lembah. Wadin bermula akhob itu lembah atau jurang bil Yamani di Yaman. Wabi dan itu di wadin manaziluhum, bermula beberapa tempat tinggalnya kaumahu. Waktu khola dan benar sudah lewat an-nuduru. Sopo piro-piro rasul, siapa berasul yang menakut-nakuti malbet sudah lewat ar-rusul. Min bani yadahi dari sebelumnya Hud atau akhoat, wa min khalfihi dari sebelumnya Hud atau akhoat. Min qabli Hudin. Nah, sebelumnya Nabi Hud, waman dan orang wamin min qabli Hudin wamin di setelahnya Hud ila aqwamihim kepada beberapa kaumnya Rasul. Allah tak butuh ai bi anqala itu nunjukno ana huruf jar sing dibuang. Ini angel. Jadi orang pas setelah an itu terus maf'ul itu enggak. Jadi banyak huruf jar yang sebelumnya an itu dibuang. Wakai menunggu. Makanya alfiah itu ono naklan didukul dari orang Arab. Naklan wa fi ana wa ayyatoridu ma'an labsil ka ajib tu ayyadu. Belum apa lho, itu udah belum apa kok ngaji wae. Mau ora belum. Terus umurnya pondok entek. Modern tahun ku cara ukuran ya suwe, belum tahu gaya kan. Kuwi menurut piro? Belum tahu. Tapi gak jelas di sana itu jelas.
Kon khotbah yo ngamuk-ngamuk, kon ceramah yo ora dibakat ora iso, repot. Akhirnya kamu nggak percaya diri. Kok nggak muka pondok kan duel lu seneng ingin ngembangkan aku duel muka pondok. Aku mau mengamalkan ilmu saya. Akhirnya timbul. Bukan kalau pengen mulang, udah diomong apik itu kan awakmu manfaat, wong tuamu oleh manfaat, kursimu oleh manfaat. Maka jadilah orang yang banyak memberi manfaat baik diri kita, keluarga kita maupun orang lain, terutama orang-orang terdekat, banyak manfaatnya. Tidak sih Pak? Semangat. Wong siap itu kalau semangat. Wong sehat nggak semangat bisa sakit, dengarkan. Wong sakit semangat bisa sih. Semangat penting, harus semangat. Kamu bodoh semangat bisa pinter. Wong cerdas nggak semangat bisa bodoh. Biangkola dengan berkata siapa? Aku, yaitu hud, kan? La ta'budu, jangan menyembah kamu semua ilallah, kecuali pada Allah. Wa jumlah waqt qolat, bermula jumlah waqt qolat itu mutaridun, itu jumlah yang menghalang-halangi. Jumlah mutaridun. Ini sunnah saya itu akhafu, khawatir siapa saya alaikum. Ini kata Nabi Hud. In abadtum, apabila menyembah kamu semua ghairallah, takut azab yaumin, pada azabnya hari adimin yang agung. Dan masuk gini. Lafat wakot kolatin nuduru min baini yadaihi wa min khalfihi, itu jumlah yang mutaridoh, dengar yang menghalang-halangi antara andara bil aqab ala ta'budu. Jadi kan gini, Nabi Hud itu andara qomau, nakut-nakuti kaumnya, isinya ala ta'budu. Itu isinya paham? Nah sebelum ala ta'budu ada kalimat pokok kolatin nudur sing jumlah mutaridoh. Paham? Saya makan Zaid datang roti. Dari cara itu di Indonesia kan gitu loh, supaya kamu dong. Misalnya gini, saya makan roti, kan gitu, paham? Terus saya makan Zaid datang roti. Zaid datang kayak jumlah mutaridoh, jumlah yang mengarang-arang, paham? Antara saya makan dan roti itu loh. Kamu dong. Caranya kalau ada dong di Indonesia harus itu dipikir. Oh, berarti jumlah itu jumlah yang mengarang-arangi. Paham? Karena jumlah yang akhir, kalimat yang akhir itu ada hubungan dengan yang di depan. Itu bolak-balik ini suara iso, paham? Muntah kan tuh aja begini. Ini ngaji, ngomong muntah kan tuh aja. Jadi kalau kamu nggak paham, cara dipikir di Indonesia kan, tadi saya makan, saya datang roti. Itu kan mesti bulat kan, paham? Jadi kalau nggak paham jumlah itu kan bulat. Padahal asalnya saya makan roti, Zaid datang. Asalnya gitu, paham? Cuman Zaid datang di tengah, paham? Sehingga namanya jumlah mutar. Jadi mulu cara ini. Aku biar itu tangan-tangan apa gitu. Tak tahu siapa ya jumlah mutar itu. Oh, tapi Indonesia pikir diri. Paham? Kalau dipikir-pikir, dewi. Ngerti enggak? Kalau nggak dipikir, nggak masuk. Nggak bisa tuh saya ilmu tadi pikir. Paham ya? Jadi Allah nyuruh Nabi Muhammad wadkur akhoat. Lho kenapa akhoat? Iku nudono, dengarkan. Nabi Hud itu termasuk suku dari situ, dari suku situ. Paham? Dari orang itu sendiri. Jadi Nabi itu ada dari kalangan lain, ada dari orang situ sendiri. Paham? Karena wong kono dhewe bakal disebut akhoatin, sik dulure dhewe. Paham? Ngerti kan? Untuk dinalar loh, wong dai itu ada kalanya aslinya orang situ sendiri, ada kasihnya, ada asalnya, kadang-kadang orang lain. Paham? Nabi asalnya memang yang bunuh diri. Paham? Paham gak sih? Paham. Jadi andara komau. Makanya ini mulai itu so andara komau. Sunya ilmu itu ada bukan macam-macam. Bid'ah. Nah ini barangkali yang dibuat nama Universitas Kenal Adiawan Al-Aqab. Kusungan itu. Kalau Al-Aqab itu kan wasatiyah. Wasatiyah itu ceritanya lebih ringan daripada Al-Aqab. Al-Aqab itu berat. Makanya ngomong bener-bener Pak, pinter-pinter. Al-Aqab itu bener-bener pinter-pinter. Belajarnya biasa pelajari. Cuma bener-bener dipaham. Bener-bener dipaham. Nah, itu kalau modal ahliannya pinter, terus Al-Aqab bener-bener pinter. Pinter. Asal bener-bener pinter.
Kene mondhe ngontak ngantuk wis lebih kok lapok. Wah, kempelin gune wae. Ngontak ngantuk wae. Lah ya. Mana sih aku semangat. Walau la umun wala tidak semangat. Enggak kayak enggak. Oh, enggak kamu sendiri kayak gitu. Dulu bapak saya ini kadang ibu saya itu sudah enggak punya bapak yang punya ibu. Ibu saya belum lahir, mbak saya belum meninggal, enggak ada. Jadi kayak kenal kayak gitu enggak kamu sendiri. Ah, ya, banyak. Jadi insya Allah, jadi wajar. Semua coba. Kau nangan kabeh nabi mesti Allah tak butuh ilallah. Misinya tauhid, menanamkan tauhid. Kabeh nabi. Nabi mesti bilang ini akhafu alaikum adzab yaumin alim. Saya khawatir. Jadi nabi itu sayang dengan umatnya, khawatir. Nek kue kalau kamu semuanya basahin, Allah akan dapat adzabin alim. Maka Nabi Hud itu makomnya di Yaman. Pak, tanya amat. Saya tanya sekitar 12 meter berapa ini. Panjang banget. Orang dulu kan tinggi-tinggi, enggak pendek-pendek ini bukan, Pak. Yang pendek-pendek itu umat Nabi Muhammad. Ya pendek uangnya, pendek umure. Paham? Orang dulu tinggi besar-besar, umurnya panjang 400, 300. Dulu perempuan umur 100 itu masih perawan. Nah kamu 100, tidak. Pak, yo, nanti kan, jangan 100. Umur 30, 40 kalau kerjanya kerja berat, itu tua. Loh ya, saya bukan apa-apa ya, tengoklah teman-teman kamu besok ya kalau kamu sudah tua. Itu tengok yang namanya kerja berat-berat, itu betul. Maka ada saya itu dengan hidup keadaan kasihan. Ini cara tersinggung, ini menunjukkan kefairan saya. Dengan ibu kadang ngomong itu masih muda, atau kadang tua saya jauh. Ibu saya melaku sekajak cekung, buku kerja berat. Kadang untuk cari makan, cari kok melaku sempoyongan. Kawan. Jadi karena kerjanya berat. Nah supaya aku ini gak kerja berat teman-teman, aku dua ilmu, terus ilmu disalurno. Itu selingan hidup kamu, paham? Jadi tidak monoton kerja, paham? Di tengah-tengah kerja kamu BKM, apa kalau perempuan BKMT, ngajar perempuan, paham? Ya, ikut yasinan, itu luar biasa itu. Tidak hanya motor kerja, ngerti kan? Paham tidak mengenai ini? Kalau kamu suaminya ada apa, Pak? Paginya ada kayak ini, nanti siang ke madrasah, atau jam sekian saya ikut ngajar di MTS di mana, itu bagus. Ngerti kan? Dan insya Allah secara kehidupan tidak kalah. Hari raya di orang yang kerja terus bisa memberi pakaian, kamu juga bisa beli bawa, bisa beli pak. Pasti itu kerja pemula itu gak ketok, tapi gue berkah. Wah, berkah, tapi ilmu ini dipakai. Tidak kan? Wanita nggak apa-apa ngajar. Pak Mel besok kerja, sore malam madrasah. Pak malam karena kamu bisa ngaji Quran, minimal ngajar anaknya, tetangganya, paham kan? Bisa ke rumah, belajar Quran, itu benar-benar ngaji Quran. Paham nggak? Jadi tidak murni ibu rumah tangga, si mulek-mulek terus jadi dulu. Paham kan? Ya enggak, itu maksudnya apa itu gitu. Jadi kamu tidurnya nggak cepet tua, rileks. Terus kali-kali biasanya orang sekolah itu kan jalan-jalan dengan muridnya, ya kan? Dengan kawan-kawan, itu hiburan. Akhirnya bisa pres lagi. Ini kono mau ya, waduh, cepet tuh. Aku mikir macam-macam, mana yang beli-beli nakal-nakal. Parah itu, parah. Kalau dibilangin, terus ekonomi susah, anak yang beli, untuk biar bapak ibu nih mau beli. Wah, ditiru anaknya, wis remak. Susah ya. Qalu berkata siapa kaumnya? Kaumnya siapa? Kaumnya Nabi Hud. Kaum Nabi Hud tadi dulu. Qalu bersama kaum Hud, ajita. Adakah datang siapa kamu Hud? Nah pada kami litakfika supaya memalingkan, supaya membelokkan. Litakfika supaya membelokkan siapa kamu? Nah pada kita membelokkan an berjauh kan. Beberapa Tuhan kita litasrifa supaya membelokkan siapa kamu nah pada kami an ibadatia dari menyembah alihatina fakti maka mendatangkanlah kamu nah pada kami bima pada barang atau
tak itu yang janji wa'adaya itu yo janji siapa kamu ngancam siapa kamu pada kami minal adab. Nah itu minal adab. Nyatanya adab ala ibadah di atas menyembah aliha in kunta apabila ada siapa kamu itu minas shodiqin sebagai orang-orang yang benar-benar fi anna sungguhnya adab atau mata ibuna itu yakti akan datang apa adab pada kita. Jadi diajak iman kepada Allah. Apa jawabnya kaumnya Hud? Hud, jangan-jangan kamu ini datang ke kami alasan apa tauhid, ngajak menyembah kepada Allah. Jadi jangan-jangan kamu itu ingin membelokkan kami, memalingkan kami dari menyembah berhala yang itu. Nah ini tradisi kami dan nenek moyang kami saja. Itu keberatan tradisi. Segini aja lah, surat bapak bicara. Buktikan ancaman kamu, janji kamu kalau kami menyembah berhala itu Allah akan ada. Buktikan. Ingkun tamina shodiqin. Nek kowe bener omongan. Qala Hudun. Jangan Nabi Hud. Innamal ilmu, sungguhnya bermula ilmu itu indallahi, posisinya Allah. Wah, bermula Allah itu ala didat, ya'lamu yang mengetahui siapa ala di mata kapan yakti datang kepada kamu semua ala Tuhan. Wa ubalihu dan menyampaikan siapa saya kepada kamu semua, menyampaikan ma pada barat kursi itu yang diutus siapa saya bi dengan membawa ma ilaikum. Walakini tetapinya saya aro itu melihat siapa saya kepada kamu semua, aku lihat kauman pada kaum tajhalun yang bodoh siapa kamu semua. Bodoh bistik jalikum sebab minta cepatnya kamu semua. Bapak, minta cepatnya kamu semua al-adab pada Anda. Jadi ketika Nabi Hud buktikan mana adab itu? Apa jawab Nabi Hud? Innamal ilmu indallah. Urusan datanya adab yang tahu itu hanya Allah. Aku hanya menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu. Tapi aku nengok kamu itu kaum tajhalun, kaum sing bodoh. Bodohnya apa? Sudah nyembah berhala, yuk minta cepat diturunkan adab. Mana adab? Buktikan, aku minta bukti. Sekarang kan gitu kan, orang tuh minta bukti. Falama ro'au, maka ketika melihat siapa kaum hu pada azab. Hu pada apa? Azab. Kalau di sini ma wa'ada. Ai matinya barang, gua yang bermatu azab. Falamma ro'a ketika melihat siapa kaum hu pada ma'ada itu apa yang dijadikan Nabi Hud. Aima barang gue rumah adab melihat aridon. Aridon kali berupa mendung yang melintang. Sahaban mendung arodo yang melintang apa sahab fi ufukis sama dalam ufuknya langit. Mustabila audiyatihim kali menghadap beberapa jurangnya, kali mana beraju jurangnya kaum qalu maka berkata siapa kaum hadza aridun mumtiruna. Dia ini yang kayak baik-baik saja kan. Hadza bermula ini sahab atau aridon. Harusnya aridon itu aridun mendung yang melintang mumtiru. Nah yang akan menghujani kita air mumtirun menghujani iyana pada kita. Qala Allah Ta'ala bal huwa, tetapi bermula aridun itu ma barang istajaltum yang minta cepat siapa kamu sudah dengan ma minal adab mengenai adab. Rihun angin badalun bermula adab itu badal min ma dapat ma itu dibadal angin. Via itu dalam red adabun utawi adab alimun yang menyakitkan mu'limun yang menyakitkan. Akhirnya dagang acara kayak gitu mereka melihat mega yang melintang di langit. Kebetulan mega yang melintang itu menghadap ke jurang-jurang mereka, ke lembah-lembah mereka. Mereka senang, wah ini sebentar lagi akan hujan. Karena kebetulan mendungnya itu berhadapan dengan lembah-lembah mereka. Wah, banyak uang, kami akan hujan, akan senang. Kata Allah itu bukan hujan, bukan itulah azab yang kamu minta cepat-cepat didatangkan. Ternyata itu mendung angin yang
anginnya panas. Di dalamnya mengandung azabul alim. Maka ingat, tentaranya Allah untuk merusak kaum-kaum yang enggak berkaruan itu ono kalanya berupa angin, yo. Ada kalanya berupa air. Kamu paham? Ada kalanya berupa air. Ada kalanya enggak berupa angin, enggak berupa air, tapi berupa tanah yang meleleh. Ini tanah meleleh kan? Tanah itu akhirnya jadi gembur ya, sehingga ditelan apa? Bumi. Ngerti enggak? Dianggapannya itu udah seneng ya. Ya kan. Maka orang kan wong kamu yang suka-suka demam-demam, terus demam-demam itu nek iso udan itu udan itu supaya kamu kebal. Mesti demam-demam itu. Udan, enggak paham? Paham ya? Itu langsung hujan saja enggak apa-apa. Hujan ke sana jangan depan sini. Paham ya? Saya kan. Laki-laki juga begitu ya. Sering demam. Itu udan itu enggak udan terus senang. Paham ya? Supaya sih, itu penting. Kan orang-orang lebih merusakan, ya, mau tua, ya kan? Itu sih, makanya cari ala-ala yang meliti, anak apa yang sehat saya nggak pernah sakit, meliti ala itu memang kabar ya kan? Karena makannya lah sudah kuning saja, apa aja masuk kalau ini. Kalau amat itu kan pilih. Kalau itu enggak apa-apa ya. Pak ambu tempe apa Pak sing setengah mambu habis Pak. Tudamiru merusak aparik, tuhliku menghancurkan aparik, kula syai'in pada segala sesuatu, marot yang lewat aparik ali atas kula syai'in bi amri rabbiyah dengan perintah Tuhannya apa? Rikun bi iradati dengan kehendaknya rabbiyah. Kula syai'in ada segala sesuatu arada yang menghendaki siapa Allah, siapa Rabb, ila kau pada menghancurkan syai'in dia dengan rik. Akhirnya fa'alakat maka menghancurkan apa rik? Rijalahum pada beberapa orang laki-lakinya kaum, wanisa'ahum dan beberapa apa? Perempuannya kaum, wasihorohum dan beberapa orang kecilnya kaum, wa'amwa lapus yuroprodunya. Bi antara dengan ndaknya terbang aparih, anu terbang bidalika dengan membawa rijal akhir, dibawa baina samal antara langit dan bumi, wa mazzaqat dan merobek aparih hu pada dari itu rijal akhir, sehingga wabakiyah dan tetap hudun siapa hud waman dan orang amanah yang beriman siapa man mau sama hud fasbahu maka menjadi siapa kaum laturo kali tidak dilihat siapa kaum ilah masakinahud kecuali beberapa tempat tinggalnya kaum kadalika hari seperti itu aikama jazaina sebagai membalas siapa saya hum pada siapa kaumnya siapa Hud, Nabi Hud. Najisi akan membalas siapa saya al-qauma pada kaum al-muslimin masih ghairahum selainnya apa kaum Hud, ghairahum selainnya kaum Hud. Akhirnya angin kencangnya itu luar biasa dan angin panas. Nah, masalah angin ini bisa membawa laki-laki perempuan dibawa angin panas, kencang panas itu dirobek-robek. Jadi matinya itu bukan mati utuh, tapi mati dicabik angin. Masya Allah, orangnya besar tinggi, bahkan tidak hanya manusianya, hewan-hewannya. Berarti mereka nggak ada dosa ya kan? Jadi wong ku nek dosa duraka iku sing kena ndak wong wae termasuk harta benda juga kan kena. Sapi, unta, kerbau, jadi bawa angin kencang itu, angin robek angin itu tajam. Paham ya? Kapal aja bisa lagi orang. Robek, mati ini kalau capek-capek. Nah, Nabi Hud, tinggal Nabi Hud waman aman tinggal Nabi Hud dan kaum yang iman.
Jadi satu cerita begini, Nabi Hud ketika merasa bakal ada angin yang ada. Itu Nabi Hud dengan orang beriman itu menyingkir fil khadiro. Khadiro itu ada semacam kayak kandang, tempat tertentu. Kumpul semua. Nah terus angin yang kencang itu langsung, Masya Allah, membawa mereka kencang itu dijatuhkan di lembah-lembah, di jurang, sehingga mereka tertimbun tanah itu selama 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam. Ya busuk, dan angin kan. Angin ini menyingkap, terus bangkai-bangkainya bawa ke lautan. Ya angin yang bawa itu. Jadi ada yang langsung dipendam hidup-hidupan, paham? Sampai ini buruk, angin tiup lagi buang ke lautan. Maka lautan kan sudah dimakan hewan lah. Ada ya Allah kayak gitu. Ada yang katakan enggak, ketika ada angin, Nabi Hud itu bikin lingkaran, terus orang-orang beriman sama Hud di dalam lingkaran itu, sehingga ketika angin itu mau masuk tidak bisa pelan-pelan. Paham? Ketika mau melewati ada lingkaran Nabi Hud, yang di dalamnya ada Nabi Hud dan orang beriman, itu pelan-pelan. Baru kalau dengan orang-orang kafir, wah tajamnya, tajam. Paham ya? Sehingga faslah kula turro ila masakinuhu. Ya orang yang mati semua tinggal tempat tinggalnya, tinggal puingnya. Paham ya? Nah kata apa? Ini kadalika, kadalika itu penting. Kayak itulah orang yang melanggar saya, orang yang menentang saya. Najzi, awas, fil mudhari najzi. Saya akan membalas kaum-kaum yang berdosa kayak mereka. Paham? Akan saya beri azab kayak kaumnya Nabi siapa? Hud, walau caranya berbeda. Kadalika itu penting, kadalika kalau menurutku. Kayak itu aku membalas orang-orang yang kafir, yang berengkel, najzil qaumal mujrimin. Berarti tak? Walakat makanahum wa ala bisyara.